Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Di hari Minggu kemarin saya ada share analisa di Pair Gold teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton, pastinya teman-teman masih ingat kita analisanya terakhir itu harga sedang berada di candlestick merah ini. Dan setelah run kita lihat untuk open price-nya berada di sini. Jadi di sini ada gap. Jadi area ini kemarin kita analisa menjadi area pantul ke atas teman-teman. Tetapi karena open price-nya berada di sini, jadinya harga turun dan kita lihat harga naik ini menjadi area penghalang untuk harga naik teman-teman. Karena open price itu berada di bawah. Ketika tadi berada di sini, itu akan menghalangi harga turun. Namun tidak masalah, kita ikutin aja arah daripada grafik ini ya. Oke, di sini kita lihat ini terjadi penurunan tetapi tidak berhasil break untuk zone ini. Itulah kenapa di sini terbentuk kenaikan ya. Jadi kenaikan ini bisa kita ukur juga menggunakan Fibonacci, di mana di sini terjadi initial break buy dan harga sudah masuk ke zone 161.8. Harga sekarang lagi reject, dan kalau kita untuk open posisi buy, di mana di analisa kemarin saya katakan saya akan fokus untuk menunggu konfirmasi open buy teman-teman. Dan di sini kita belum bisa open buy. Kalau kita lihat di H1 untuk open buy itu zone ini harus berhasil di break teman-teman. Nah, di mana di sini juga terdapat candle bearish panjang. Jadi kalau mau open buy ini harus benar-benar di break. Artinya di sini nanti terbentuk dominan break buy teman-teman. Jadi disitulah kita bisa melakukan open posisi buy. Jadi di sini posisinya belum bisa open buy, jadi mending kita sabar dulu menunggu momen untuk open posisi. Oke, nanti ketika ini sudah dapat setup dominan break, saya akan open posisi, kita akan upgrade lagi teman-teman. Oke, sekarang kita cek teman-teman, di sini terbentuk yang namanya dominan break buy, tapi ini sudah terlalu ini ya. Kenaikannya ini satu candle melakukan kenaikan sangat drastis teman-teman. Jadi untuk open buy itu wajib kita tunggu lagi area resisten di atas ini seperti yang saya katakan di video sebelum ini ya. Untuk buy lebih tinggi ini harus di break dulu teman-teman. Nah, di video sebelum ini saya katakan bisa buy, tetapi ketika kita dapat setup di bawah ini ya, dapat setup di bawah ini bisa buy untuk scalping sampai zone ini. Tetapi posisinya sekarang membentuk dominan break di sini, tapi dia langsung naik jauh teman-teman. Nah, di M30 tadi kita dapat setup sih sebenarnya di sini untuk buy, yang dimana di sini terbentuk initial break buy. Tapi kita perhatikan tadi di sini dia sudah masuk di zone 161 teman-teman dan reject. Setelah itu kita pindah ke H1. Di H1 kita menunggu untuk terbentuknya dominan break buy. Nah, ternyata terbentuk, tapi ini sangat drastis teman-teman, dimana zone ini masih fresh. Ini first time harga masuk ke zone ini ya. Jadi wajib kita tunggu untuk breaknya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini sangat seperti kesurupan ya. Candlesticknya tiba-tiba naik. Untuk mengambil retestnya juga ke zone ini tidak ada kepastian teman-teman. Untuk buy juga belum pasti karena zone ini belum benar-benar berhasil break. Jadi itulah yang perlu kita tunggu untuk open posisi teman-teman. Artinya jangan sampai kita terburu-buru open posisi karena setup ini belum pasti teman-teman. Kita update lagi teman-teman, di sini kita cek untuk zone yang kita maksud ini tidak berhasil break ya. Jadi malah di sini membuat setup sell di mana terbentuk initial break. Jadi berpotensi harga ini akan retest teman-teman, retest kembali. Seperti biasa ketika suatu zone tidak berhasil break, maka harga akan mengalami retest teman-teman. Tetapi saya di sini hanya fokus untuk menunggu setup buy aja teman-teman. Untuk retestnya ini saya tidak perlu ambil karena ini juga selisih kecil aja teman-teman. Dan juga belum tentu turun sampai sejauh ini ya. Jadi saya lebih mending menunggu setup buy agar lebih pasti ya. Jadi
Kalau kita perhatikan juga melalui adanya dominan break di sini, kita boleh tarik Fibo ini sampai ke atas ini. Ini kenaikannya lumayan teman-teman, sampai dia ke area setup yang ada di daily ya. Di daily kan kita tandakan kemarin untuk adanya dominan break ini, kenaikannya berpotensi sampai di zone yang ada di sini teman-teman. Jadi dengan adanya setup di H1 juga, dominan break ini berpotensi naik ke area tersebut. Jadi saya lebih fokus untuk open buy aja, di sini saya tidak open. Jadi mungkin ada teman-teman yang open posisi di area ini tadi atau di M30 ya, dengan adanya initial break tersebut ya mantap lah, pastinya profit ya. Atau teman-teman ada mungkin yang open posisi di per euro. Nah, ternyata euro juga mengalami kenaikan sesuai dengan analisa kita pada hari Sabtu lalu ya. Tetapi saya tadi hanya fokus di per gold aja teman-teman. Jadi tidak masalah kita tidak dapat hari ini, yang penting kita juga tidak mengalami loss teman-teman. Jadi di per euro ini di sini setup untuk entry buy-nya ya. Jadi terkonfirmasi ini sangat bagus teman-teman, kenaikannya sangat jauh ya. Mungkin ada teman-teman yang open posisi di euro USD ini sesuai dengan analisa kita pada Sabtu lalu. Selamat profit ya, karena ini lumayan besar. Jadi itu dulu teman-teman untuk video kali ini, update di pair euro USD dan pair gold ini. Yang penting untuk open posisi kita harus benar-benar dapat setup yang pasti teman-teman, agar kita terjauh dari loss. Jadi sekian dulu untuk video ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Sukses untuk kita semua.